Selamat jumpa lagi sobat, melanjutkan kisah tembang tantangan untuk Anda semuanya. Selamat menikmati, salam sejahtera dan bahagia untuk Anda keluarga. Salam budaya. Pada episode sebelumnya dikisahkan, dalam perjalanan kembali ke Padepokan, Kimino dan Nyimino melewati sebuah pedukuhan di tengah malam. Tiba-tiba terdengar jerit minta tolong dari seseorang yang ternyata adalah orang yang dicurigai sebagai pencuri. Bagaimana kisah selanjutnya? Simak bersama-sama. Kimino lah yang kemudian berdiri menghadapi orang-orang pedukuhan itu. Katanya, "Nah, kalian dengar, anak itu tidak akan mencuri. Tentu ia tidak akan mengaku. Tidak ada pencuri begitu saja mengakui perbuatannya. Baru setelah tulang-tulangnya patah, ia akan mengaku. Itukah yang selalu kalian lakukan? Memaksa seseorang mengakui perbuatannya dengan cara seperti itu. Bahkan orang yang tidak bersalah sama sekali, kalian paksa untuk mengaku melakukan kesalahan dan bahkan kejahatan." Orang-orang itu terdiam. Cara yang sangat buruk. Mungkin kalian dapat memaksa seseorang mengakui melakukan kejahatan yang tidak pernah dilakukannya. Dengan demikian seolah-olah kalian telah berhasil menangkap seorang penjahat. Tapi dengan demikian, maka kalian telah berdiri bertolak pinggang sambil menepuk dada atas kemenangan yang sebenarnya tidak pernah kalian dapatkan. Karena apa yang kalian lakukan itu tidak akan dapat merubah kebenaran bahwa orang yang tidak bersalah dan kalian paksa untuk mengaku bersalah tetap seorang yang tidak bersalah. Orang-orang itu masih saja berdiri termangu-mangu. Namun seorang di antara mereka kemudian berteriak, "Omong kosong, siapakah kalian berdua sebenarnya? Apa hubungan kalian dengan anak ini hingga kalian membelanya? Atau barangkali anak ini adalah alat kalian untuk mengetahui siapa yang pantas kalian datangi malam ini? Ya, tentu kalianlah pencuri yang sebenarnya. Anak itu tentu sekedar kau pakai sebagai alat untuk mengetahui sasaran yang akan kau datangi. Aku hanyalah orang lewat. Aku hanya ingin memperingatkan agar kalian tidak terbiasa untuk memaksa orang mengakui perbuatan yang tidak pernah dilakukannya dengan kekerasan. Seseorang yang tidak tahan menderita kesakitan tentu akan mengakui sebagaimana kalian inginkan, meskipun ia tidak pernah melakukannya. Cukup, serahkan anak itu kepada kami, atau kalian berdua akan terlibat dalam persoalan ini. Karena anak ini memang anakmu, atau cucumu, atau siapa saja yang menjadi kaki tanganmu. Dengan demikian maka kalian pencuri yang sebenarnya, yang setiap kali mengganggu ketenangan pedukuhan kami. Jangan menjadi mata gelap. Sebaiknya kalian bertanya lebih jelas, anak ini tinggal di mana? Dan lebih baik kalian antarkan anak ini mencari adik kakeknya yang sedang sakit itu. Cukup, bentak orang yang bertubuh tinggi. Kalian bertiga akan kami tangkap dan kami seret ke Banjar Pedukuhan. Biarlah rakyat pedukuhan yang menentukan hukuman apa yang pantas kami berikan kepada kalian bertiga. Jangan menjadi terlalu buas. Aku mengerti bahwa pencurian yang sering terjadi di pedukuhan ini membuat kalian menjadi sangat marah dan benci kepada pencuri. Tapi itu bukan alasan untuk menuduh setiap orang yang kalian temui di malam hari sebagai pencuri. Cukup, teriak yang gemuk. Tangkap mereka dan paksa mereka pergi ke halaman Banjar.
kita akan sama-sama menentukan hukuman bagi mereka. Mengapa harus ke Banjar? Bukankah kita dapat menghukum mereka di sini? Jika Ki Begal mengetahui bahwa kita menangkap pencuri, maka Ki Begal tentu akan mencegah kita untuk menghukum mereka. Kau benar, kita kan tidak usah membawa ke Banjar. Kita tidak usah melapor kepada Ki Begal. Kita hakimi saja orang-orang itu sekarang. Kisanak semuanya, berkata Ki Mino. Jangan berkata seperti itu. Jangan terbiasa menghakimi sendiri. Meskipun seandainya terhadap orang yang bersalah sekalipun, apalagi terhadap orang yang tidak bersalah. Jangan dengarkan, tangkap ketiga orang itu. Kita akan menghukum mereka. Kita tidak mau setiap kali perdukuhan ini diganggu oleh pencuri. Ketika orang-orang itu bergerak, maka Ki Mino dan Nimino telah bergeser pula sebelah menyebelah anak yang malang itu. Dengan lantang Ki Mino pun berkata, aku percaya kepada anak ini bahwa ia tidak bersalah. Karena itu, maka apapun yang akan terjadi, kami akan melindunginya. Persetan, geram orang yang bertubuh kekar seperti seekor badak. Aku akan matahkan tulang-tulang tuamu yang sudah rapuh itu. Ketika orang-orang itu mulai bergerak, maka Ki Mino tertawa. Suara tertawa yang tidak begitu keras telah mengguncang udara di pinggir perdukuhan itu. Getarannya yang tajam terasa menusuk sampai ke jantung. Orang-orang perdukuhan Karangmalang pun merasakan betapa jantungnya bagai tertusuk-tusuk duri. Karena itu maka mereka telah menutup telinga mereka dengan kedua belah telapak tangan mereka. Tapi suara tertawa itu masih saja menusuk semakin pedih. Kalian tidak mempunyai daya tahan sama sekali, berkata Ki Mino di sela-sela suara tertawanya. Karena itu suara tertawaku akan dapat membunuh kalian semuanya jika aku mau. Orang-orang Karangmalang itu masih saja merasa kesakitan. Meskipun mereka telah menutup telinga mereka, tapi sama sekali tidak mengurangi tusukan-tusukan yang pedih di dada mereka. Namun tiba-tiba seorang tua telah menyibak orang-orang Karangmalang yang kesakitan di dada mereka itu. Dengan nada berat, orang tua itu pun berkata, Kisanak, ternyata Kisanak adalah seorang yang berilmu tinggi. Tapi apakah Kisanak telah mempergunakan ilmu Kisanak itu pada tempatnya? Ki Patodrono, disis orang-orang perdukuhan itu. Orang-orang yang kesakitan dadanya pun telah menengadahkan kepala mereka ketika mereka melihat seorang yang bertubuh sedang berkumis tebal meskipun sudah nampak memutih. Orang itu adalah tetunggul orang-orang Karangmalang, orang yang memiliki banyak kelebihan dibandingkan dengan orang-orang kebanyakan. Kisanak, ilmu mampu menyakiti sekian banyak orang sekaligus. Mereka memang bukan orang-orang yang memiliki kemampuan apa-apa dalam olah kanuragan. Tapi bukankah dengan demikian Kisanak sudah melakukan suatu kesalahan? Atau justru perguruanmu bukan suatu perguruan yang baik, yang membekali murid-muridnya, apalagi yang nampaknya sampai tuntas, seperti Kisanak dengan pesan-pesan kelakuan yang baik? Ki Mino mandang orang yang disebut Ki Partodrono itu dengan tajamnya. Kemudian Ki Mino itu pun berkata, ternyata juga ada orang yang berpikiran jernih di perdukuhan Karangmalang ini. Apa maksudmu Kisanak? Bertanya Ki Partodrono. Kenapa baru sekarang Ki Partodrono datang kemari? Hampir saja anak ini menjadi korban keganasan orang-orang Karangmalang yang nampaknya menjadi haus darah. Kata-katamu tajam sekali Kisanak. Tidak ada kata-kata yang lebih lunak yang dapat aku ucapkan. Sedangkan kau yang agaknya dituakan di Karangmalang juga dengan mudah menuduhku mempergunakan ilmu tidak pada tempatnya. Apakah itu adil? Aku memang terlambat karena aku baru saja pulang dari rumah Ki Begal yang sakit. Ki Begal minta aku mengobatinya
baru kemudian aku sempat datang kemari tepat pada waktunya. Pada saat kau mempamerkan ilmumu yang tinggi itu, kau masih saja menuduhku dan menyinggung perasaanku. Sekarang bertanyalah kepada tetangga-tanggamu apa yang akan mereka lakukan terhadap anak ini. Kami berdua hanyalah orang lewat dalam perjalanan jauh, tapi kami tidak dapat membiarkan anak ini mengalami nasib yang sangat malang. Nah, apakah kau yang nampaknya mempunyai pengaruh besar di Karangmalang yang mengajari tetangga-tetanggamu menjadi bengis hingga kehilangan rasa kemanusiaannya? Apa yang telah terjadi? Bertanyalah kepada tetangga-tanggamu. Apakah kau juga termasuk seorang yang dengan cepat mengambil keputusan sebelum kau pelajari soalannya dengan seksama? Orang yang disebut Ki Partodrono kemudian bertanya kepada orang-orang Karangmalang yang berdiri di sekitarnya, apa yang kalian lakukan terhadap anak muda itu? Anak itu akan mencuri di rumah Ki Pameco yang mengendap-endap di regol halaman di malam yang telah larut. Selama ini kita sedang mengintai orang yang sering mencuri di pedukuhan Ki Partodrono. Agaknya anak itulah yang melakukannya. Karena itu maka kami berniat menghukumnya. Nah, kau dengar Kisana, anak itu akan mencuri di rumah Ki Pameco. Bukankah wajar jika anak itu ditangkap? Seandainya benar anak itu akan mencuri Ki Partodrono, apakah kau juga membenarkan bahwa mereka akan memukuli anak itu beramai-ramai? Bahkan ada yang mengancam untuk menggantungnya di halaman Banjar, atau ancaman yang lebih buruk lagi, dengan memenggal kepalanya dan menancapkan di regol Banjar. Mungkin ancaman itu tidak akan benar-benar dilakukan, tapi jika anak ini dipukuli oleh orang-orang sepedukuhan, maka anak ini akan mati. Sementara itu belum terbukti bahwa ia melakukan kejahatan apapun di pedukuhan ini. Tapi ia sudah mencoba melakukannya, teriak orang yang bertubuh gemuk. Namun Kimino pun segera menyaut, tapi kau belum bertanya kepada anak ini, Ki Partodrono, kenapa ia datang ke Karangmalang? Kenapa ia berada di regol halaman rumah Ki Pameco? Ki Partodrono termangu-mangu sejenak, namun kemudian ia bertanya, siapa namamu? Namaku Raino. Raino? Ki Partodrono mengerutkan dahinya. Kenapa kau datang kemari malam-malam? Aku disuruh oleh nenek mencari adik kakekku yang menurut nenek tinggal di Karangmalang. Omong kosong, siapapun dapat berkata seperti itu, teriak orang yang bertubuh tinggi. Siapakah nama adik kakekmu itu? Menurut nenek namanya Paman Wekas. Wekas? Jadi adik kakekmu itu bernama Wekas? Ya. Kenapa kau memanggilnya Paman, sedang ia adalah adik kakekmu? Neneklah yang menyebutnya dengan Paman Wekas. Kau pernah bertemu dengan pamanmu itu? Sudah, selagi aku masih kanak-kanak. Kau masih dapat mengenali sekarang? Raino termangu-mangu sejenak, namun ia tidak segera menjawab. Namun tiba-tiba saja Ki Partodrono melangkah mendekati Raino. Dipeganginya kedua tangannya dan ditariknya anak itu agar bangkit berdiri. Berdirilah. Ampun, aku mohon ampun. Aku tidak akan berbuat jahat. Tidak ada orang yang bernama Wekas di pedukuhan ini, Ki Partodrono. Itu hanya sebuah cerita bohong untuk menyelamatkan dirinya. Tentu ia sudah mendapat berbagai macam petunjuk dari ayah dan ibunya itu. Namun Ki Partodrono kemudian melangkah mendekati Kimino dengan sikap yang jauh berbeda. Dengan kata-kata lembut orang itu berkata, Kisana, aku mohon maaf. Aku telah melakukan kesalahan yang sangat besar. Seharusnya aku berterima kasih kepadamu bahwa Kisana sudah menyelamatkan cucuku. Cucu Ki Partodrono? Ya, nama kecilku adalah Wekas. Tapi sejak aku tinggal di Karangmalang, aku sudah berganti nama Ki Partodrono. Setelah aku menikah dan berumah tangga, namaku adalah Ki Partodrono.
Jadi Raino ini cucu kakak kandung Ki Partosono? Ya, ia adalah cucu kakak kandungku. Aku masih ingat nama itu Raino. Siapa nama kakekmu, Ger? Ki Rejo Salam. Ya, kakakku memang bernama Rejo Salam. Nama kecilnya Salam. Setelah ia menikah, namanya adalah Rejo Winangun. Tapi tetangga-tetangganya manggilnya Ki Rejo Salam. Lalu katanya kepada Raino, "Raino, kemarilah, Ger. Jangan panggil aku paman, panggil aku kakek. Kakek bekas atau kakek Partodrono." Raino termangu-mangu sejenak, seakan-akan ia tidak percaya kepada kenyataan yang dihadapinya itu. Ki Partodrono pun kemudian berdiri tegak menghadap tetangga-tetangganya sambil berkata, "Saudara-saudaraku, anak ini adalah cucuku." Tetangga-tetangga Ki Partodrono pun saling berpandangan. Jantung mereka terasa berdebaran. Mereka tahu siapakah Ki Partodrono itu. Seorang yang tidak ada duanya di Petukuhan Karangmalang. Jika ia menjadi marah, maka akibatnya akan menjadi sangat buruk bagi mereka. Apalagi Ki Partodrono adalah orang yang mempunyai pengaruh yang besar atas Ki Bekel di Karangmalang, bahkan atas Ki Demang dan para bebau yang lain. Namun Ki Partodrono pun kemudian berkata, "Sudahlah, kita lupakan kejadian ini. Tapi sebagai suatu pengalaman, kita harus memetik manfaatnya. Kita memang tidak pantas untuk melakukan sebagaimana kita lakukan sekarang ini. Kita tidak pantas menuduh seseorang melakukan kesalahan, apalagi memaksa seseorang mengakui melakukan kesalahan yang sebenarnya tidak dilakukannya. Orang-orang Karangmalang itu, bayangkan seandainya kalian tidak dicegah oleh kedua orang suami istri ini. Apa yang kira-kira telah terjadi atas anak muda ini? Anak muda yang tidak melakukan sebagaimana kalian tuduhkan kepadanya, tapi harus menanggung akibat buruk. Bagaimana pula jika anak ini mati justru pada saat ia mencari kakeknya?" Orang-orang Karangmalang itu terdiam sambil menundukkan kepala mereka. Ibu anak ini akan menangis siang dan malam. Ayahnya mungkin menjadi gila karenanya. Sedangkan neneknya yang menyuruhnya pergi mencari adik iparnya itu akan dibebani perasaan bersalah sepanjang umurnya yang tersisa. Perempuan itu akan tersiksa sampai saatnya ia masuk ke liang kubur. Lalu bagaimana dengan kalian yang telah menghukum anak yang tidak bersalah itu? Apakah kalian tidak merasa bersalah sama sekali? Apakah kalian cukup minta maaf atas satu kekhilafan, sementara nyawa anak muda yang seharusnya mempunyai hari depan yang masih panjang terampas? Orang-orang Karangmalang bagaikan membeku di tempat mereka berdiri. Ki Partodrono pun kemudian bertanya kepada Raino, "Kenapa nenek itu menyuruhmu mencari aku?" "Kakek Rejo Salam sakit keras. Kakek selalu menyebut nama paman. Nampaknya sakit kakek sudah menjadi semakin parah malam ini, hingga nenek menyuruhku mencari paman di Karangmalang. Sayang aku tidak tahu bahwa nama paman sudah berubah. Panggil aku kakek, Ger." "Ya, Kek, ternyata nama kakek sudah berubah. Baiklah, aku akan pergi menemui kakekmu, Kakang Rejo Salam. Marilah singgah sebentar di rumahku. Rumahku tidak terlalu jauh dengan rumah Ki Bekel. Menurut ancar-ancar nenek, aku kira kakek tinggal di rumah yang aku datangi itu. Mungkin nenekmu sudah lupa di mana letak rumahku. Bu Ayu sudah lama sekali tidak mengunjungi aku." "Ya, Kek." Ki Partodrono pun kemudian berkata pula kepada Kimino dan Nimino, "Kisanak, biarlah aku mempersilahkan Kisanak berdua untuk singgah barang sebentar." "Terima kasih Ki Partodrono. Kami akan melanjutkan perjalanan kami yang masih panjang. Hanya sebentar saja Kisanak. Aku pun akan segera pergi bersama anak ini menengok kakakku yang sedang sakit itu.
Yang Maha Agung menganugerahi aku sedikit kemampuan tentang pengobatan. Jika saja Yang Maha Agung berkenan mempergunakanku untuk mengobati kakakku yang sakit itu. Kimino dan Nimino kemudian tidak menolak. Bersama Raino, maka mereka memasuki regol pedukuhan, menyusuri jalan utama untuk singgah di rumah Ki Partodrono. Sementara itu kepada orang-orang Karangmalang, Ki Partodrono berkata, renungkan apa yang telah terjadi. Sepeninggal Ki Partodrono, orang-orang Karangmalang pun meninggalkan tempat itu. Ada di antara mereka yang sedang bertugas ronda pergi ke gardu, sedangkan yang lain pulang ke rumah masing-masing. Sambil berjalan pulang, beberapa orang masih saja membicarakan peristiwa yang baru saja terjadi. Untunglah bahwa segala sesuatunya belum terlanjur, desis seorang yang berjanggut jarang. Kang Rejep memang seorang yang berangasan. Ia segera mengambil kesimpulan bahwa anak itu bersalah. Bukan hanya Kang Rejep, kita semuanya bersalah, sahut seorang yang rambutnya telah tumbuh uban. Ya, kita semuanya bersalah, sahut yang lain. Jika terjadi sesuatu dengan anak itu, maka Ki Partodrono tentu akan menjadi sangat marah. Dendamnya akan dapat membakar seluruh pedukuhan. Ia akan dapat membalas anak-anak muda kita pedukuhan ini dengan memperlakukan anak-anak itu sebagaimana kita memperlakukan anak yang bernama Raino tadi. Untunglah ada sepasang suami istri yang berilmu tinggi lewat dan sempat mencegah hingga kita tidak melakukan kesalahan yang lebih parah lagi. Orang itu memiliki ilmu yang sangat aneh. Suara tertawanya rasa-rasanya dapat membunuh kita sepedukuhan. Hanya Ki Partodrono yang agaknya mampu bertahan. Orang-orang itu mengangguk. Setiap orang di antara mereka telah membayangkan peristiwa yang mengerikan akan terjadi jika sepasang suami istri itu tidak mencegah mereka untuk menyakiti anak muda yang tidak bersalah itu. Dalam pada itu, Kimino dan Nimino yang berada di rumah Ki Partodrono sempat minum minuman hangat. Sementara Ki Partodrono bersiap-siap untuk pergi ke rumah kakaknya yang sedang sakit. Disiapkannya beberapa ramuan yang mungkin akan dapat membantu kakaknya, dan bahkan jika Yang Maha Agung memperkenankannya, dapat meringan penyakitnya dan apalagi menyembuhkannya. Beberapa saat kemudian maka Ki Partodrono telah bersiap. Ia segera minta diri kepada istrinya, sedangkan Kimino dan Nimino telah minta diri pula kepada Ki Partodrono untuk meneruskan perjalanan mereka. Ternyata mereka tidak berjalan searah. Ki Partodrono dan Raino berjalan ke arah yang berbeda dengan Kimino dan Nimino. Ucapkan terima kasih kepada mereka berdua, berkata Ki Partodrono kepada Raino. Raino pun kemudian mengangguk hormat sambil berkata, aku mengucapkan terima kasih. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi pada diriku jika Kiai dan Nyai tidak menolongku. Sudahlah, bukankah kewajiban seseorang untuk saling membantu? Pesanlah kepada kakekmu agar diperkenalkan nama kecilnya kepada tetangga-tetangganya, hingga tidak akan menyulitkanmu lagi. Ki Partodrono tertawa, tapi di balik tertawanya terasa jantungnya masih saja bergetar. Apa jadinya anak muda itu tanpa pertolongan kedua orang suami istri ini? Demikianlah maka sejenak kemudian Kimino dan Nimino telah meninggalkan regol halaman rumah Ki Partodrono. Sementara saat kemudian Ki Partodrono telah pergi meninggalkan rumahnya pula. Di depan gardu, Ki Partodrono sempat berkata kepada para peronda, aku akan pergi sekitar 2-3 hari. Tolong lindungi rumahku serta isinya, dan diperkenalkan namaku kepada orang-orang pedukuhan ini. Nama kecilku Wekas, agar tidak terjadi salah paham lagi. Baik Ki Partodrono,
jawab beberapa orang di gardu itu hampir berbareng. Namun sepeninggal Ki Parto-Drono, orang-orang di gardu itu masih saja membicarakan kesalahpahaman yang terjadi. Tapi bukan sekedar salah paham, tetapi orang-orang Pedukuhan itu telah bertindak di luar tatanan dan paugeran. Dalam pada itu Kimino dan Nyimino telah keluar dari Pedukuhan itu lewat gerbang Pedukuhan di ujung jalan yang lain. Keduanya pun kemudian melangkah di dinginnya malam, di sumilirnya angin malam yang basah. Untunglah segala sesuatunya belum terlanjur, desis Nyimino. Ya, sahut Kimino. Jadi ada juga gunanya kita mencampuri persoalan orang lain. Nyimino tidak menyaut, sementara Kimino tersenyum sambil berkata, dinginnya malam ini. Keduanya pun kemudian berjalan lebih cepat untuk menghangatkan tubuh mereka. Namun tiba-tiba saja keduanya melihat sebuah gubuk di tengah-tengah bulak. Gubuk, desis Nyimino. Ya, kita dapat beristirahat sampai fajar. Keduanya pun kemudian meniti pematang menuju ke gubuk yang berada di tengah-tengah bulak itu. Gubuk yang kebetulan kosong. Agaknya lebih hangat bermalam di rumah Ki Parto-Drono, desis Kimino. Jika saja ia tidak pergi bersama Raino. Namun gubuk itu pun cukup memadai, keduanya kemudian dapat membaringkan tubuh mereka yang mulai terasa letih. Namun keduanya tidak berbareng tidur hingga di sisa malam yang pendek itu. Mereka terpaksa tidur bergantian. Pagi-pagi ketika cahaya fajar nampak di langit, keduanya telah bangkit. Rasa-rasanya malas juga untuk segera turun dan berjalan menyusuri pematang. Tapi mereka tidak. Karena itu, maka mereka berbenah diri sejenak. Mereka berusaha menyamarkan baju mereka yang terkoyak dan bernoda darah meskipun sudah kering. Karena ketika mereka melewati sebuah sungai kecil, maka mereka segera turun ke sungai untuk mencuci wajah mereka. Perjalanan ke Padepokan sudah tidak terlalu jauh lagi. Mereka berharap bahwa sebelum tengah hari mereka sudah akan sampai di Padepokan mereka. Padepokan yang sebenarnya lah telah menunggu kehadiran mereka. Keduanya sudah terlalu lama pergi melampaui waktu yang diperkirakan. Ketika matahari menjadi semakin tinggi, maka mereka telah berada di jalur jalan langsung menuju ke Padepokan mereka. Sebuah padepokan yang akan diserahkan Kimino untuk menggantikan jabatan gurunya memimpin padepokan itu. Seperti yang mereka perhitungkan, maka sebelum matahari mencapai puncaknya, mereka berdua telah berada di padepokan mereka. Namun keduanya terkejut ketika demikian mereka masuk ke regol halaman. Ternyata Wikan sudah berada di padepokan itu. Wikan, panggil Kimino. Wikan yang sedang membersihkan halaman serta motong ranting pohon perdu yang kurang rapi terkejut dan berpaling. Paman. Wikan kemudian menyongsong paman dan bibinya yang sudah berada di halaman. Bibi, kok justru berada di sini? Ya paman, aku justru datang lebih dahulu dari paman dan bibi. Kimino dan Nyimino tersenyum, namun sebelum mereka menjawab, Wikan telah lebih dahulu berkata, tentu banyak persoalan yang paman dan bibi temui di perjalanan. Hingga paman dan bibi harus berhenti, bahkan mungkin harus menunggu sehari dua hari. Kita mempunyai kebiasaan yang sama, Wikan. Tapi bukan sekedar kebiasaan. Kita membawa pesan-pesan yang sama dalam menjalani kehidupan. Ya paman. Apalagi paman berjalan bersama bibi. Suatu kali paman yang tertarik pada satu persoalan. Di waktu lain bibilah yang tidak dapat meninggalkan satu peristiwa begitu saja tanpa mencampurinya, berkata Wikan sambil tertawa. Kimino dan Nyimino pun tertawa pula. Nah paman, guru telah menunggu kedatangan paman. Marilah naik ke pendopo. Bukankah kami
bukan tamu. Di manakah guru sekarang? Guru sedang berada di sanggar. Akhir-akhir ini guru terlalu sering berada di sanggar seorang diri. Apakah guru marah karena kami terlalu lama pergi? Tidak, bukan itu. Guru sudah menduga apa saja yang Paman dan Bibi lakukan, hingga perjalanan Paman dan Bibi menjadi panjang. Lalu apalagi? Aku tidak begitu mengerti, Paman. Karena itu silahkan duduk saja lebih dahulu. Biarlah aku menyampaikannya kepada guru bahwa Paman dan Bibi sudah datang. Marilah kita pergi saja ke sanggar. Tapi sebelum mereka beranjak, maka beberapa orang yang melihat Kimino dan Nimino segera mengerumuninya hingga keduanya tidak sempat pergi meninggalkan mereka.